Bapa, kami bersyukur sekali lagi Tuhan, keterbatasan hamba-Mu tidak akan pernah membatasi karya Tuhan bekerja. Tuhan berbicaralah, Tuhan biarlah setiap taburan firman tidak pernah kembali dengan sia-sia. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semua yang siap dengar firman bersama berkata, amin, amin, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari Yeremia pasal yang ke-17. Ya, apa yang saudara ingat tentang Yeremia? Ya, kita akan mempelajarinya hari ini. Yeremia pasal yang ke-17, ya, ayat yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-8. Saya mengundang Bapak Ibu jemaat Tuhan bersama-sama untuk membaca ini dengan suara yang lantang karena iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Ya, 1, 2, 3. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di padang asin yang tidak berpenduduk. 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, dan daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir akan tahun kering, dan yang tidak pernah berhenti menghasilkan buah. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita masuk lebih dalam, saudara, ada beberapa ayat-ayat yang saudara ingat dari Yeremia ini. Nah, memahami latar belakang dari penulisan Yeremia ini menjadi sangat penting supaya kita memahami apa maksud dan rencana Tuhan ya ketika itu kepada pembaca mula-mula, dan setelah itu baru kita ambil pelajarannya untuk pembaca hari ini. Nah, Yeremia adalah seorang nabi yang disebut salah satu nabi yang julukannya itu weeping prophet, ya, atau nabi yang menangis. Dia menangisi bangsanya, dia menangisi bangsa Yehuda yang ketika itu Bapak Ibu Saudara ya berkali-kali meninggalkan Tuhan dan dipanggil di masa-masa yang sulit. Ya, kita akan melihat dari seluruh pembacaan kita di dalam kitab Yeremia bahwa bangsa Israel sempat dibuang di Babel selama 70 tahun. Ya, dia menghadapi nabi-nabi seperti Nabi Hanaya, ya, yang menyampaikan berita yang salah dari Tuhan dan akhirnya mati. Sehingga Yeremia dipanggil untuk menyampaikan kebenaran. Dan di masa itu Bapak Ibu Saudara, kerajaan Yehuda mengalami kemerosotan moral secara rohani dan konflik-konflik politik terjadi. Mereka masih melakukan aktivitas rohani mereka beribadah, tetapi sesungguhnya hati mereka jauh daripada Tuhan. Jadi berita di dalam Yeremia 17 ketika itu dihadapkan kepada Bapak Ibu Saudara ya untuk kita dapat memahami bahwa kondisi kesulitan itu, tantangan itu terjadi dan dihadapi oleh bangsa Yehuda atau orang-orang Israel pada waktu itu. Dan Yeremia juga memainkan peran strategis dalam menyingkapkan rencana Allah yang akan digenapi sempurna di dalam Yesus Kristus Tuhan. Ya, ada beberapa ayat-ayat mesianik yang menyampaikan, menceritakan tentang janji keselamatan Allah yang dikerjakan sempurna melalui anak tunggal Bapa, anak tunggal Allah yaitu Yesus Kristus Tuhan. Nah, Bapak Ibu, itu adalah kondisi dan keadaan. Ya, bahkan Bapak Ibu Saudara saking frustasinya kadang-kadang Yeremia di pasal yang ke-20 ayat 14 dikatakan demikian. Terkutuklah hari ketika aku dilahirkan. Jadi ini nabi, Bapak Ibu Saudara, membawa berita pesan dari Tuhan dan seringkali tidak didengar. Seringkali dianggap sepele. Ya, dia menghadapi tantangan itu. Ya, di mana nilai-nilai waktu itu sedang merosot secara moral. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara, ketika kita membaca seluruh kitab Yeremia dan kita ambil Bapak Ibu Saudara ya dan melakukan kontekstualisasi ya di dalam keadaan kita hari ini, bisa jadi masalahnya tetap sama. Mungkin Bapak Ibu Saudara cara kita menyebutkannya berbeda, tantangannya mungkin berbeda, tetapi akar masalahnya tetap sama. Nah, oleh karena itu apa yang kita hadapi hari-hari ini? Ya, perang nilai. Betul ya Bapak Ibu? Kita itu sedang berperang. Ya, war of values. Kita itu sedang berperang dengan nilai-nilai dunia ini. Saudara pergi ke gereja, saudara dapatkan firman Tuhan. Tapi ketika saudara keluar dari tempat ini, ada nilai-nilai yang berbeda. Yang saudara dan saya dengar, yang saudara dan saya hadapi.
Ya, beberapa hal misalnya no viral no justice. Hari ini seperti keadilan itu ya munculnya terbalik. Ya, kalau enggak viral kan ya enggak ada keadilan itu, Pak. Makanya sekarang semuanya siap-siap bawa handphone untuk merekam apapun kejadian yang terjadi. Ya, termasuk di mobil sekarang sudah pasang dashcam semua ya. Ya, ini yang jualan dashcam lagi laris-larisnya ini ya. Ya, promosi ya, ada kecelakaan, siapa yang motong duluan, siapa yang nabrak duluan, Saudara. Kalau enggak diviralin, enggak ada keadilan, Pak. Ya, bukankah itu yang sekarang hari-hari ini terjadi? Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, di tengah keadilan yang muncul terbalik seperti ini, di tengah seluruh ketidakpastian ini, makanya seringkali kita berpikir juga, betul juga ya kata orang, kalau enggak ada koneksi, repot juga di bangsa ini. Ya, makanya di situ dikatakan ada koneksi, semuanya beres. Mengurus apa harus ada ordal katanya gitu, Saudara. Ya, mengurus SIM ada orangnya sendiri. Ya, mengurus apa lagi? Pajak, oh ada orangnya sendiri. Mau ngurus apa? Ini saya nggak ngomong di sini ya, saya ngomong di luar sana. Haleluya. Saudara, saya punya jemaat itu bahkan sampai di bandara pun, Saudara. Ya, dia bilang gini, Bapak mau flight yang jam berapa datang? Oh jam sekian. Oh nanti lewat aja Pak. Gak usah lewat imigrasi. Gak usah lewat yang mana-mana. Pokoknya jalan terus. Loh kok enak ini. Ternyata dia punya kenalan, punya teman Saudara. Saya bayangin, wow. Seakan-akan nilai ini jadi sesuatu yang benar. Setiap kali kita punya koneksi, maka semuanya beres. Anak-anak muda, value apa yang sedang kita perangi, yang sedang kita hadapi hari-hari ini? Fire, ya, financial independent and retired early. Siapa yang di sini pengen pensiun muda, Saudara ya? Menikmati hidup. Wah, umur 30 kalau bisa jalan-jalan keliling dunia. Ya, uang kejar saya begitu ya. Kita menikmati hidup. Saudara yang dikasih Tuhan, prinsip-prinsip ini Bapak Ibu bahkan mulai masuk merembes di dalam gereja Tuhan. Saudara, apa akibatnya Bapak Ibu? Kenyamanan. Dan apa akibatnya? Fire atau financial independent and retire early. Ketika orang-orang mulai berpikir, oh I already have enough money. Hari ini sudah cukup ini uangnya. Ya, kita lihat itu podcast hari ini bicara tentang hal ini. Begitu banyak mempengaruhi anak-anak muda kita hari ini. Dan apa akibatnya Saudara? Ada hubungannya ternyata dengan financial freedom atau keuangan, ya harta yang cukup dengan apa? Dengan wealth, dengan wellness. Dengan isu-isu kesehatan. Orang mulai berpikir begini, kalau aku udah punya uang banyak, simpenannya cukup, krisis apapun ya tidak mempan terhadap aku, berarti aku harus hidup lebih panjang. Makanya hari ini Bapak Ibu Saudara, isu tentang kesehatan, isu tentang wellness, gym buka di mana-mana Bapak Ibu, ya, lalu lapangan padel, siapa yang di sini ikut padel Bapak Ibu Saudara ya. Ya, saya I'm not against padel ya, walaupun saya belum pernah nyoba, beberapa kali diajak tapi belum sempat. Saudara, hari ini menjamur di kota Surabaya. Betul Bapak Ibu Saudara, di daerah sini saja di barat ini ya saya perhatikan udah mulai banyak. Ya, saya pernah diajak oleh salah satu teman pendeta janjian. Ada teman kita ya dari Bali besok datang. Ayo, kamu mau padel, cobain padel. Oh, boleh, gimana? Ya, di tempat ini begitu ya. Jam berapa? 1:30. Wih, siang amat. Biasanya aku kalau sepedaan olahraga pagi-pagi. Loh, enggak siang ini, Bro. Ini 1:30 pagi. Olahraga padel 1:30 pagi Saudara. Itu zaman itu ya, waktu lapangan padel masih sangat jarang sekali. Ya, orang sampai antre lewat aplikasi. Betul Bapak Ibu Saudara yang pernah ikut main padel. Nggak cuma itu, isu-isu wellness ini ya. Bapak Ibu Saudara, gym ada di mana-mana. Dan akibatnya apa? Banyak juga yang cedera. Kenapa? Karena FOMO kan, fear of missing out. Wah, kalau nggak padel kayaknya nggak ngetren ini. Nanti nggak masuk TikTok, TikTok nggak masuk FYP. Oh haleluya. Apa akibatnya Saudara? Ya, banyak yang cedera. Banyak yang tenis elbow ya. Terapi jadi laris. Ya, terapisnya seneng aja. Antrian lebih banyak ini ya, lebih banyak. Ya udah, pokoknya nggak apa-apa cedera, yang penting datang ke tempatku. Itu yang terjadi. Fenomena-fenomena itu yang terjadi. Apa yang sesungguhnya yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Perang nilai, perang value. Yang setuju katakan amin Saudara. Kita punya Alkitab, kita punya kebenaran firman. Tapi kita sedang diperangi oleh kebenaran-kebenaran dunia. Yang tidak lagi ada kebenaran mutlak. Semuanya relatif, relativisme. Dan belum lagi frugal living. Ya slow aja, ngapain kerja keras. Ya ini orang yang fatalis ya.
Udah kerja keras gak kerja keras sama aja, yang penting hidup lah. Akhirnya dijual semua, bajunya tinggal satu. Sekarang saya tinggalnya di mana? Saya tinggalnya di camper van, enak. Kadang-kadang saya di barat, kadang-kadang saya di timur. Ya tergantung mau nyetir kemana gitu saudara ya. Ada begitu banyak saudara hari ini value-value yang kita sedang hadapi. Nah oleh karena itu bagaimana perikop Yeremia 17 ini, bagaimana tema strong in spirit ini membantu kita untuk kita dapat menavigasi kehidupan kita di tengah dunia yang begitu modern, di tengah begitu banyak ya tantangan-tantangan baru. Hari ini menjadi orang tua Bapak Ibu Saudara lebih repot dibanding Bapak Ibu Saudara 20-25 tahun yang lalu. Dengan kemajuan gadget yang ada dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini ada begitu banyak tantangan. Karena kita sedang menghadapi yang namanya war of values. Perang-perang nilai. Perang-perang nilai. Pertanyaan besarnya adalah nilai-nilai apa yang Bapak Ibu Saudara dan saya hidupi. When we speak about victory, ketika kita bicara tentang kemenangan sekarang saya nanya. Apa yang ada di benak kita? Apa arti kemenangan? Apa arti keteguhan itu? Apakah ketika kita semua menghadapi kehidupan kita baik-baik saja, nggak pernah sakit, terus sukses, diberkati, berhasil senantiasa? Apa arti kemenangan di dalam kekristenan? Apa arti kemenangan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Jangan-jangan Bapak Ibu Saudara, kalau kita tidak menyadari nilai-nilai ini, kalau kita tidak menghidupi kebenaran firman ini, jangan-jangan kehidupan kekristenan kita lebih mirip dengan kenyamanan duniawi, lebih daripada keindahan Kristus. Lebih daripada keindahan Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingat dalam satu bukunya kalau nggak salah A Man of God, A.W. Tozer pernah berkata begini. Kenapa orang Kristen itu, Bapak Ibu Saudara, teralihkan perhatiannya daripada kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Tapi justru Bapak Ibu Saudara ya, teralihkan dan hidup di dalam dunia ini. Kenapa? Karena kenyamanan. Karena comfort zone. Karena sesuatu yang kita anggap berhasil di dunia ini. Dengan ukuran, dengan nilai-nilai dunia ini. Saudara, jangan-jangan hari ini kita tidak terpesona akan keindahan salib Kristus. Tapi terpesona akan keberhasilan, akan definisi sukses yang dunia ini tawarkan. Saudara, jangan-jangan kita hanya memakai Kristus sebagai tongkat ajaib atau magic wand seperti di Harry Potter, saudara. Ya, kita jadikan Kristus tongkat ajaib yang kita pakai untuk membereskan semua masalah kita. Dan kita berpikir dengan Kristus kita menang. Tapi kemenangan yang semacam apa? Keteguhan yang semacam apa? Kita pikir Kristus hanyalah alat yang kita gunakan untuk mencari kenyamanan dan keamanan diri sendiri. Pagi hari ini atau siang hari ini saudara pergi ke gereja. Apa yang saudara cari? Apa yang saudara rindukan? Kemenangan apa yang menjadi definisi sesungguhnya yang saudara dan saya hadapi dan alami. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita kupas satu persatu ayat firman Tuhan ini. Ya, yang sifatnya bentuknya itu paralelisme, ya, paralel ya. Seperti di Mazmur pasal yang pertama. Ya, ayat 5, 6 dengan 7, 8 itu dikontraskan. Kita akan lihat satu persatu Bapak Ibu. Seringkali dalam firman Tuhan kesulitan itu ya terjadi. Ya, badai itu datang dalam hidup saudara adalah untuk menyingkapkan kondisi hatimu. Untuk menyingkapkan Bapak Ibu Saudara kecondongan hati kita. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Garis bawahi itu Bapak Ibu, hatinya menjauh dari Tuhan. Karena segala tindakan kita itu keluar dari dalam hati kita. Apapun yang saudara lakukan, yang saudara pikirkan, yang memberi definisi tentang apapun juga tentang dalam hidup saudara, itu dipengaruhi oleh hati kita. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan demikian Bapak Ibu Saudara, itu salah ya, yang sebelah kanan itu King James Version. Dikatakan, trust in man and make flesh his arm. Membuat daging itu jadi lengannya dia. Membuat daging itu make flesh his strength. Menjadi sumber kekuatannya.
Jadi sumber kekuatannya itu Bapak Ibu Saudara bukan lagi Tuhan, tidak lagi melihat keindahan Tuhan, tidak lagi terpesona dan kagum akan besar dan dahsyatnya Tuhan. Tetapi mengandalkan kekuatan daging kita, mengandalkan kekuatan kita sendiri. Membuat daging kita itu menjadi sumber kekuatan, kata firman Tuhan. Firman Tuhan katakan apa? Terkutuk orang-orang yang seperti ini. Saudara mungkin sudah berpikir, oh enggak kok, saya tiap hari berdoa Pak. Saya tiap minggu pergi ke gereja. Tapi ternyata kesulitan hidup, Bapak Ibu Saudara akan menyingkapkan kondisi hati saudara yang sesungguhnya. Kalau saudara pergi ke dokter jantung, saudara selain EKG, selain USB, bukan USB ya, USG. USB kan buat ini ya. USG, Bapak Ibu Saudara, saudara diminta untuk ada di treadmill, betul Bapak Ibu? Di treadmill, terus dikasih alat begitu di jantung kita, saudara suruh lari dalam kurun waktu tertentu. Sampai benar-benar sampai kecapean, kelelahan. Ayo Pak, lagi Pak, dikit lagi Pak, dikit lagi. Kenapa hal itu terjadi? Dan kenapa itu dilakukan oleh dokter? Kalau ada yang dokter di sini pasti ada, saudara tahu. Ya, pressure test atau tes tekanan itu dilakukan supaya apa? Untuk menunjukkan kondisi jantung saudara yang sebenar-benarnya. Mungkin jantung kita kalau enggak ada tekanan, enggak pernah stres, enggak pernah deg-degan saudara, enggak pernah mungkin lari maraton, begitu tenang-tenang aja. Ya, ayah saya sekarang pakai pacemaker ya di jantungnya. Dan itu pun ditemukan ketika dia mengalami pressure test seperti ini. Tiba-tiba ada aritmia, tiba-tiba ada irama jantung yang tidak sesuai dan perlu bantuan alat. Dan akhirnya dipasang sampai hari ini. Saudara kadang-kadang tekanan, kadang-kadang badai, kadang-kadang kesulitan hidup. Tahun-tahun yang kering dipakai Tuhan untuk menyingkapkan siapa Tuhan saudara dan saya yang sebenarnya. Siapa dan di mana saudara, Bapak Ibu Saudara bergantung dan menaruh kekuatan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, hari ini menariknya ya, di beberapa tempat ya ada begitu banyak nilai-nilai dunia yang kita hadapi. Ini kemarin saudara saya pergi ke satu coffee shop ya, slow bar begitu, kopi. Lalu saya lihat di tempat ini, wah interiornya bagus begitu ya. Lalu ada tulisan ini, you are enough. Dan ini dipakai orang untuk sambil selfie foto begitu ya, you are enough. Kadang-kadang kita dapat nasihat ini kan. Ya, kadang-kadang kita baca buku self help ya di rak-rak di toko-toko buku kita dapatkan, kita beli online apapun itu ya yang membantu diri kita untuk bisa menghadapi, untuk bisa kita menavigasi, menghadapi masalah hidup ini. Dan berkata begini, it's okay, you are enough. Saya mau kasih tahu, apa kata Alkitab tentang kita? Apa kata Alkitab, apa tentang kebenaran firman Tuhan tentang kita? Kita berpikir kita menjadi Tuhan atas diri kita sendiri. Kita lupa bahwa kita ini ciptaan, kita jatuh di dalam dosa. We are not enough. Kita butuh Tuhan, yang setuju katakan amin. Kita butuh Tuhan setiap hari. Tapi dunia menawarkan, you are enough. You are enough. Kamu gak butuh apa-apa lagi. Kamu gak butuh Tuhan bahkan. Kamu gak butuh komunitas. Ngapain ikut kontak? You are enough. Saudara, we are not enough. We are not okay. Sampai kita ketemu dengan sang sumber itu. Yesus Kristus Tuhan. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Saudara, kita sedang melawan nilai-nilai dunia ini. Nilai-nilai apa yang saudara dan saya hidupi. Saudara Timothy Keller ngomong begini tentang berhala. Ya, dia berkata bahwa berhala, kita pikir berhala itu hal-hal yang buruk kan. Ya, hal-hal yang buruk, hal-hal yang mengikat kita. Oh enggak selalu, hampir enggak pernah demikian. Semakin besar kebaikannya, semakin besar kemungkinan kita mengharapkan bahwa hal itu dapat memenuhi kebutuhan dan harapan terdalam kita. Apapun dapat berfungsi sebagai Tuhan palsu, terutama hal-hal terbaik dalam hidupmu. Apa itu Bapak Ibu? Bisa jadi keluarga kita. Bisa jadi pengalaman-pengalaman kita. Bisa jadi harta kita, uang kita, prestasi kita. Apapun yang baik, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan atau Timothy Keller ngomong begini. Adultery happen when we take good things and make them the ultimate things. Penyembahan berhala terjadi ketika kita mengambil hal-hal yang baik itu dan menjadikannya sebagai hal yang paling utama. Saya mau nanya, ya istri, suami baik nggak dalam hidup saudara? Baik. Mereka dikirim Tuhan untuk menjadi pasangan, penolong yang sepadan bagi kita. Tetapi kalau saudara menaruh pasanganmu lebih dan menaruh mereka ada dalam posisi yang seharusnya Tuhan ada,
pasangan kita jadi berhala kita. Betul Bapak Ibu Saudara? Ya, apapun itu, kekuatan, pekerjaan, bahkan ini yang paling parah Saudara, pelayanan kita. Kalau saudara menaruh segala-galanya dalam pelayanan saudara mengerjakannya begitu rupa, saudara pikir pelayanan itu adalah makna, arti hidup saudara. Maka ketika pelayananmu hancur, saudara ikut hancur. Saudara, pelayanan pun bisa menjadi tempat berhala kita. Saudara, kekeringan adalah akibat dari keterpisahan. Keterpisahan mendorong kita mencari kepuasan di tempat lain selain Tuhan. Ketika saudara berhenti bersandar kepada Tuhan, ketika saudara berhenti mengandalkan Tuhan, apa yang terjadi? Kering saudara. Kering. Saudara, ranting itu yang terpisah, tidak perlu dibakar untuk jadi kering saudara. Dia terpisah saja, maka kekeringan itu sudah menjadi bagian hidupnya. Betul Bapak Ibu? Ya. Saudara potong aja dia dari pohonnya, tunggu aja, biarin aja, udah kering sendiri. Saudara, jadi kekeringan itu adalah akibat dari keterpisahan kita dari Tuhan. Dan apa akibatnya saudara? Ketika saudara kering, saudara craving, saudara haus akan sesuatu. Saudara terus lapar akan sesuatu, saudara pikir sesuatu itu bisa memuaskan kita. Pekerjaan itu bisa memuaskan kita. Pelayanan itu bisa memuaskan kita. Anak, keluarga, kebanggaan kita, itu bisa memuaskan kita. Tapi Bapak Ibu Saudara, the harder you try, semakin saudara mencobanya, semakin saudara berusaha untuk melakukannya, saudara tetap mengalami kekeringan. Karena sumber Bapak Ibu Saudara dari kehidupan kita adalah sesungguhnya Tuhan itu sendiri. Yang percaya katakan, amin. Yesus katakan gini, kalau kamu haus datang kepadaku. Karena kalau kamu minum air ini, engkau akan haus lagi. Kalau kamu minum air yang datang daripadaku, engkau tidak pernah haus lagi. Saudara, ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asing yang tidak berpenduduk. Gak heran saudara, kita sudah berusaha begitu rupa, kita tetap aja ngerasa kering. Kita melayani begitu rupa, kita ngalami kekeringan terus. Gak pernah puas. Saudara, saya cukup lama ada dalam dunia pendidikan, lama Bapak Ibu. Ya, sampai akhirnya saya masuk di gereja. Saya pikir begini, I have enough experience. Saya udah punya pengalaman bentuk tim, ya, ngadepin orang tua, ya, konflik. Aduh, udah pernah semua. Waktu saya masuk ke pelayanan, saya bawa itu dan itu jadi modal saya. Dan saya pikir, I can do this. Saya bisa lakukan ini dengan mudah. Apa yang terjadi, saudara? Hancur, saudara. Saya jadikan pengalaman saya Tuhan saya. Saya jadikan pengalaman, pengetahuan itu jadi segala-galanya. Saya lupa bahwa sesungguhnya saya tetap perlu Tuhan. Saya perlu kasih karunia Allah. Saudara, hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Apa yang menjadi sumber kekuatan saudara? Apa yang menjadi sumber kekuatan saudara dan saya? Kenapa? Karena hati kita itu gak pernah netral. Kalau dia tidak menyembah Tuhan, dia pasti menyembah sesuatu. Kalau sekarang Tuhan tidak menjadi raja dalam hidup saudara, maka ada hal yang lain yang sekarang sedang bertahta dalam hati saudara. Saudara, hari ini ada orang yang begitu takut akan perang, betul ya? Takut akan perang. Saya punya teman sendiri, nggak usah jauh-jauh, di Surabaya saudara. Ya, teman saya diajak ke rumahnya, apa yang terjadi? Dia bangun rumah, saudara, bukan rumah, bunker saudara. Ya, ini tahan bom atom katanya saudara. Ya, dia masuk, itu rumahnya dibangun ngerong ke bawah saudara. Ya, temboknya tebal. Dan di dalam itu kita temukan apa? Persediaan makanan sampai 5-6 tahun yang akan datang. Kalau terjadi perang, kalau sesuatu terjadi, something happen, nuklir misalnya, saya akan datang ke situ. Dan kita akan menganggap begini, tenang aja Pak. Mobilnya itu udah kayak mobil yang kayak semi tank gitu saudara. Nginjak apa aja itu, mobil kita termasuk yang bisa diinjak saudara. Wah. Dia bilang gini, saya termasuk orang yang percaya teori konspirasi. Kalau nanti satu saat kita diserang sama zombie, wah rumah saya aman. Wah, kakek nonton film kamu, saya bilang gitu. Wah ya tenang Pak, ini aman Pak. Wah pokoknya itu listriknya off grid. Ya pakai solar panel, nggak perlu PLN. Sudah bisa bayangin orang semacam ini. Mungkin saudara kita ketawa, tapi dalam hati kita, itu good ide ya. Itu ide yang bagus.
Wah, kalau begitu saya nanti bangun tempat perlindungan seperti itu. Saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, sekuat apapun engkau berusaha untuk membangun tempat perlindunganmu di dunia ini. Saya mau katakan tempat perlindungan yang paling aman masih tetap ada di dalam hadirat Tuhan. Ayo beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Come on. Karena tuannya, berhalanya adalah rasa aman, maka dia berusaha untuk melindungi itu. Masalahnya begini Bapak Ibu, berhala atau itu bukan Tuhan, kalau itu berhala, berhala itu akan terus menggeser titik kepuasan saudara. Saudara anggap punya mobil itu segalanya, ketika saudara punya mobil, maka saudara akan berkata, satu kurang, harus dua. Saudara pikir rumah, saudara pikir kenyamanan, saudara pikir pasangan itu Bapak Ibu Saudara menjadi sumber bahagiamu, maka berhala itu akan terus menggeser tingkat kepuasan saudara. You will never get satisfied. Engkau tidak akan pernah puas. Karena di luar Tuhan, engkau tidak dapat berbuat apa-apa. Engkau mengalami kekeringan, engkau mengalami keterbatasan. Saudara, itu yang saudara dan saya, Bapak Ibu Saudara akan alami. Yeremia 17 ayat yang ke-9. Satu ayat setelah ayat yang kita baca tadi. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Hari ini mungkin uang, mungkin pengakuan, kesehatan, keluarga, kendali, atau pelayanan. Apapun itu Bapak Ibu Saudara. Mari kita izinkan Roh Kudus untuk membongkar kondisi hati kita. Yang setuju katakan amin. Dan kita mau hari ini kita kembali kepada hadirat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke-8, 7 dan 8a dikatakan demikian. Bukan seberapa kuat kita, melainkan kepada siapa hati saudara bersandar. Saudara, obat daripada Yeremia yang tadi kita baca 17 ayat 9 adalah Yeskel 36 ayat 26. Aku akan memberikan kepadamu hati yang baru. Agustin de Hippo berkata begini, Bapak Ibu, pertobatan kita hanya bisa terjadi kalau kita bisa mengubah apa yang diinginkan oleh hati kita. Apa yang diinginkan oleh hati kita? Apakah dunia ini? Apakah Tuhan? Saudara yang dikasihi Tuhan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Orang yang mengandalkan Tuhan bukan berarti tidak perlu bekerja. Orang yang mengandalkan Tuhan bukan berarti lalu tidak lagi berkeluarga, tidak lagi memperhatikan anak, tidak lagi menyayangi pasangannya. Orang, Bapak Ibu Saudara, yang mengandalkan Tuhan, justru mereka akan terus bekerja giat, justru mereka akan melayani dengan luar biasa. Tetapi identitasnya tidak ada pada pelayanannya, tidak ada pada pekerjaannya, karena tahu betul bahwa hanya Tuhanlah yang memberkati dia. Yang setuju katakan amin. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, hari ini berkat bukan ketika kita mengalami perubahan dalam hidup, tapi berkat sejati adalah ketika kita diubahkan melalui keadaan dan kita dimampukan untuk melaluinya. Yang percaya katakan amin. Mungkin tahun-tahun kering masih ada. Firman Tuhan katakan tahun kering masih ada. Bukan berarti orang percaya lalu Bapak Ibu Saudara semua seperti kita punya antibody begitu ya. Kita semua sehat terus, kita semua berhasil terus. No, masih ada tantangan, masih ada badai yang harus dilalui. Tapi berkat sejati adalah ketika kita, saudara dan saya diubahkan. Melalui semua keadaan yang saudara diizinkan Tuhan untuk melaluinya. Dan kita diberi kekuatan. Tuhan akan menjadi pengharapan kita di tengah masa-masa yang sulit itu. Hari ini Bapak Ibu Saudara, kita semua berdoa. Kiranya Tuhan menyingkapkan kondisi hati saudara. Dan pertanyaannya, apakah kita mengandalkan Tuhan? Apakah Kristus, Bapak Ibu Saudara, menjadi segala-galanya dalam hidup saudara? Kristus sang pokok itu Bapak Ibu, yang membuat kita terus berbuah. Kita gak berhenti bekerja, kita gak berhenti melayani, kita gak berhenti berkeluarga. Ya, kita gak jadi orang yang fatalis. Oh, kalau gitu Tuhan ya udah Tuhan yang berkati kan. Ya udah gak usah kerja, malas-malasan aja kan Tuhan yang berkati. Kan Tuhan kita semua dapat anugerah. No, kita gak jadi orang yang fatalis. Tapi kita tahu ketika kita bersandar kepada Dia,
Ketika kita melekat pada pokok anggur itu Bapak Ibu Saudara. Justru oleh kekuatan Tuhan kita bekerja lebih giat. Yang percaya katakan amin. Seperti Rasul Paulus katakan, aku bekerja lebih giat dari mereka semua. Tapi bukan aku, tapi kasih karunia Allah yang bekerja di dalam aku. Jadi orang Kristen Bapak Ibu melawan nilai-nilai dunia. Kita tetap bekerja dengan rajin. Kita tetap bekerja dengan keras. Tapi kita tahu berkat dan semua itu datang daripada Tuhan. Dan melalui pekerjaan pelayanan keluarga kita, kita semua sedang memuliakan Tuhan yang memberkati kita. Ayo beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Nah, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Hari ini Bapak Ibu Saudara, apa yang menjadi kekhawatiran saudara? Ekonomi, politik, kondisi keadaan, keadilan yang munculnya terbalik. Bapak Ibu, tahun kering pasti akan tetap ada. Jadi kalau doa jangan ditengking ya. Ya, dalam nama Yesus, tidak ada tahun kering. Namanya musim tahun kering. Tapi cara kita menghadapinya Bapak Ibu Saudara, kita tahu apapun yang terjadi dalam hidupku. Ketika badai datang, aku tahu Tuhan tidak pernah tinggalkan aku. Aku diberi kekuatan untuk melaluinya bersama dengan Dia. Yang percaya katakan amin. Saudara menjadi orang-orang yang lebih kuat. Saudara menjadi orang-orang Kristen yang dewasa rohani. Gak dikit-dikit mutung, gak dikit-dikit tinggalin Tuhan. Gak dikit-dikit kecewa. Karena saudara tahu, Bapak Ibu Saudara, ada Tuhan yang senantiasa ada bagi saudara. Jadi menghadapi tahun kering saudara, dunia melihatnya berbeda. Dunia selalu berkata begini, oh saya mampu hadapi. Saya cukup kuat, I am strong enough. You are enough, kata dunia. Dunia juga ngomong begini, andalkan kekuatanmu sendiri. Ya, saudara, Humanis Manifesto, orang-orang ateis itu ngomong begini, saudara, pernyataan mereka. Nobody, no deity can save us, we have to save ourselves. Itu pernyataan orang-orang ateis. Tapi nilai-nilai itu sekarang sudah masuk bahkan di dalam gereja Tuhan. Be the best version of you. No. Be what God wants you to be. Yang setuju katakan amin. Kita gak menjadi versi terbaik kita. Kita menjadi apa yang Tuhan mau kita untuk menjadi. Yang setuju katakan amin. Saudara yang dikasih Tuhan. We are not enough. Tapi dunia berkata apa? Saya gak boleh gagal. Ya, kegagalan akan hancurkan reputasi saya. Makanya ada begitu banyak orang munafik. Pakai topeng saudara. Ya, dia gak mau nunjukkan kelemahannya. Saudara, tapi sebaliknya kita tahu hari ini kita belajar. Keteguhan di dalam Kristus. Saya gak cukup kuat. Tetapi anugerah Kristus cukup bagiku. Dalam 2 Korintus 11, dalam 2 Korintus 12, Rasul Paulus katakan begini. Ketika aku bermegah justru akan kelemahanku. Karena ketika aku lemah, kekuatan Tuhan nyata. Yang percaya katakan amin. Ada sebuah keindahan yang berbeda. Yang Tuhan tawarkan bagi setiap saudara. You are not strong enough. Tapi dengan Tuhan kita dapat melakukannya. Kita tidak kuat. Tuhan yang memberi kekuatan. Yang percaya katakan amin. Saudara tidak cukup, Tuhan yang mencukupkan. Itu bedanya orang Kristen. Saudara, mengakui kelemahan dan menemukan kekuatan di dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara, bahkan setiap hamba-hamba Tuhan, tunjukkan vulnerability, tunjukkan kerapuhan saudara. Ya, saya di jemaat lokal, mereka heran, Pak, Bapak gembala tidak boleh sakit. Ya, harus kuat. Ya, siapa? Kita bukan robot, kita bukan humanoid saudara ya. Kita manusia biasa. Ya, ketika saya batuk, suara saya hilang. Loh, kok batuk? Nggak boleh batuk, pendeta kok batuk? Loh, kayak bukan manusia aja saudara, yang suaranya dipakai terus saudara ya. Ya, saya mau katakan kita mau jujur di hadapan Tuhan. We are not strong, we are not that strong. Justru itu Bapak Ibu Saudara, keindahannya di dalam kekristenan adalah kita butuh Tuhan setiap hari. We need His grace, kita butuh anugerahnya setiap hari. Dan ini yang indah Bapak Ibu Saudara. Kita butuh teman-teman kita untuk saling mendukung, saling menolong, saling mendoakan, saling menguatkan. Yang percaya katakan, amin. Kenapa kelompok tumbuh bersama itu menjadi karakteristik ya orang-orang percaya? Kenapa kontak itu selalu ya diingatkan kembali kepada saudara. Karena Bapak Ibu Saudara, Tuhan memakai temanmu, Tuhan memakai komunitasmu untuk diberi kekuatan bersama-sama. Yang percaya katakan amin saudara. Makanya yang belum join kontak. Ya haleluya, ya puji Tuhan. Sekalian promosi kan ya.
Ya, amin saudara. Ya, saya di gereja lokal, kami percaya bahwa proses pemuritan itu terjadi di lokal community, di small group, ya, di kelompok-kelompok kecil itu. Karena apa? Karena di sanalah Bapak Ibu menjadi sarana anugerah Allah untuk setiap saudara saling dikuatkan untuk terus bertumbuh ke arah Dia. Yang percaya katakan, amin. Saya mau katakan begini, dengan kata lain, kalau hari ini, mohon maaf, kalau saudara belum ada dalam sebuah komunitas kecil, alasan apapun saudara sebenarnya sedang berkata begini, well, I'm strong enough. Saya nggak butuh orang lain doain saya. Saya nggak butuh komunitas-komunitas gitu Pak. Paling banyakannya juga gosip. Ya makanya jangan gosip saudara ya. Kita berdoa, kita bermultiplikasi. Kita cari jiwa, kita muridkan orang. Sama ketika kita nggak berdoa. C.S. Lewis berkata begini, I'm praying because saya tahu aku nggak cukup kuat. I'm not strong enough. That's why I pray. Aku memberi pesan bahwa ketika aku berdoa, aku perlu Tuhan. Yang setuju katakan amin. Sebaliknya, ketika kita hari ini tidak berdoa, kita juga sedang memberi pesan sesungguhnya kepada dunia bahwa I am strong enough. Ngapain aku berdoa? Aku pintar kok. Aku hebat kok. Aku kuat kok. Saudara, we need God. We need God. We need God. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, dalam keteguhan di dalam Kristus berkata, kegagalan, saudara boleh gagal. Kita sering kali jatuh, Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Saudara teguh bukan karena saudara hebat. Saudara kuat, Bapak Ibu, saudara menang bukan karena kita luar biasa. Tapi karena Tuhan menyertai kita. Saudara, mari kita baca berita anugerah di dalam 2 poin ini, saudara. Berita anugerah. Yang pertama, Adam pertama di Taman Eden jatuh karena mencari sumber yang lain. Tetapi Kristus, firman Tuhan katakan menjadi Adam yang terakhir. Taat sampai mati. Agar saudara dan saya yang percaya, kita semua dimampukan oleh Roh Kudus untuk menang dan teguh sampai garis akhir. Amin Bapak Ibu. Ya, Adam jatuh justru di taman yang begitu indah. Ketika semuanya tersedia. Pada akhirnya apa? Dia mencari kenikmatan, dia mencari kepuasan, dia mencari kenyamanan. Selain daripada Tuhan, dia jatuh. Tapi Kristus taat sampai mati. Bahkan dikatakan Kristus memasuki padang gurun saudara. Ia menanggung keterasingan penghakiman dan kehausan saudara. Yang seharusnya menjadi bagian kita. Supaya apa? Supaya kita tidak ditinggalkan. Dan supaya saudara dan saya diadopsi menjadi anak-anak Allah. Yang percaya katakan, amin. Hari ini Bapak Ibu Saudara, apapun yang saudara hadapi, teguh di dalam Tuhan. Saudara menang bukan saudara karena hebat. Saudara menang karena kemenangan Kristus. Hari ini diperhitungkan menjadi kemenangan saudara. Kita lebih daripada pemenang. Karena Tuhan menyertai saudara. Apapun badai boleh datang. Tahun kering boleh ada. Tapi saudara tetap berbuah. Karena saudara ditanam di tepi aliran air. Dan buah saudara akan tetap hijau. Saudara jadi berkat dimanapun saudara berada. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, aplikasinya berikut ini saudara kita baca. Lalu pertanyaannya begini, kenali apa yang menjadi andalan kita hari ini. Saudara mungkin hari ini melayani Tuhan. Saudara mulai bekerja, saudara membangun perusahaan dari nol. Tapi kenali apa yang menjadi berhalamu, apa yang menjadi tuanmu, apa yang hari ini sungguh-sungguh kau andalkan. Kalau itu bukan Tuhan, mari akui. Kalau hari ini pasanganmu, ya ada yang konseling sama saya, wah saya gak ngerti Pak kalau saya ditinggal pasangan saya. Wah saya mau ikut mati aja. Loh jangan. Ya. Memang itu sedih, memang itu menyakitkan. Saudara, we know. Tapi masa saudara mau ikut mati langsung masuk di peti matinya juga. Saudara, that's so sad, itu menyedihkan sekali. Mari kita akui di hadapan Tuhan. Apakah itu anakmu, apakah itu orang tuamu, apakah itu pengalaman masa lalumu. Tinggallah dalam anugerah melalui firman Tuhan oleh kuasa Roh Kudus. Bagaimana kita bisa melawan nilai-nilai dunia ini? Kalau kita membaca firman aja gak pernah. Kalau kita gak pernah merenungkan ya firman Tuhan setiap hari. Kita akan anggap semua yang ada di Instagram, semua yang melalui gerai atau handphone saudara di TikTok itu benar. Padahal mereka punya presuposisi, mereka punya pandangan-pandangan yang mungkin berbeda dengan saudara.
Mereka berkata, you are enough. Kamu gak butuh pertolongan orang lain. Tapi di dalam firman Tuhan katakan, kau butuh Tuhan. Kau gak cukup kuat. Kau butuh komunitas. Bahkan seorang Rasul Paulus katakan, bahkan dia katakan, ya aku bermegah atas kelemahanku. Mari kita tetap teguh Bapak Ibu Saudara di dalam Tuhan. Dalam segala keadaan percaya bahwa kekuatan kita terletak pada Allah yang setia. Dan kita dapat menghasilkan buah bagi kemuliaannya. Yang percaya katakan, amin. Saya mau saksi, saya tutup 1 menit ini saudara. Saya bolak-balik pergi 15 tahun terakhir kami bangun satu sekolah di Rote, di Kupang NTT. Saudara kalau tahu Rote, ya pulau yang paling selatan, dia di Indonesia. Kami sudah sering ke sana, mulai dari yang dulu pakai pesawat, setelah COVID gak ada lagi pesawat, kita pakai kapal cepat. Tapi kemarin yang terakhir ini saudara, tidak ada kapal cepat. Otoritas pelabuhan mengatakan, Pak, badai atau ombak terlalu tinggi, tidak ada lagi kapal besar maupun kapal cepat yang bisa membawa Bapak dan rombongan kembali ke Kupang. Tapi kami harus kembali. Kami harus kembali hari itu juga karena besok kami akan hadiri wisuda ya angkatan ke-10 bagi anak-anak kami. Dan itu biasa bagi kami untuk pergi pakai kapal cepat, balik lagi kapal cepat. Tapi kita nggak pernah pakai moda transportasi lain selain kapal cepat dan juga pesawat. Lalu kami berpikir sebentar dengan tim, kami berkata kami harus tetap pergi naik apapun juga. Ada pilihan lain? Oh ada Pak, kapal nelayan katanya. Wah kapal nelayan. Bisa tapi, bisa Pak. Ya bayarnya 5 juta sekian tapi dibagi 12 orang. Ya udahlah, oke kita ambil resiko ya. Wah saudara ingat ini, di benak saya Pak, wow. Saya udah pernah ke sana sering ngeliatin ombak begitu rupa. Saya pikir wah gampang bisa ini. Saudara tahu 3 jam Bapak Ibu Saudara di kapal itu. Di kapal kecil nelayan saudara, enggak ada atapnya. Saudara, 1 jam pertama masih nyanyi-nyanyi saudara. Wah nenek moyangku seorang pelaut. Oh gini toh nelayan ini. Ini nelayan saudara. Teman saya ngomong gini, harusnya kan kalau gini nih diperhatikan ya, masa nggak ada pelampungnya. Terus kepala sekolah kami yang orang Rote bilang gini, Pak yang salah bukan mereka, yang salah kita. Loh kenapa? Loh karena ini bukan kapal penumpang. Oh iya betul juga. Jadi tanpa pelampung saudara. 3 jam terapung-apung. Setelah 1 jam saudara, masuki laut lepas. Saudara, ombak itu benar-benar 3 meter di depan saya gini. Saya ada paling depan. Kapalnya kecil. Naik begini saudara. Lalu dihempaskan turun. Bas. Dan itu 2 jam terus menerus. Saudara, apa yang bisa saudara andalkan? Saudara perenang Olimpiade. Saudara punya uang banyak. Kami 12 orang, 1 orang dari Amerika. Badannya besar. Dia bilang gini, you know, I'm ready. Katanya gitu. Maksudnya I'm ready to go to heaven. Katanya gitu saudara. Kenapa? Saudara, setelah selesai itu semua. Ya, sampai di daratan lagi. Besoknya satu-satu saya wawancarai. Saudara semua bilang gini, itu life and death experience katanya. Semuanya dalam kapal itu sudah berpikir begini. Oh cara matinya kita seperti ini. Ya, cuman bagaimana dan kapan dan berapa lamanya. Ada yang bisa ngapung, ya, ada yang bisa gini gitu. Jadi semua udah pakai skenarionya masing-masing. Waktu mereka tanya saya, Bapak waktu itu mikir apa? Ya gini aja. Kalau sampai kapal ini jatuh pecah, pikiran saya gini, saya menjauh dari kapal atau tetap ada di dekat kapal? Loh kenapa Pak? Kalau dekat dengan kapal, bisa jadi saya teracuni ya dengan bensin diesel ya, pakai diesel di situ. Dan saya malah meminum itu dan saya cepat mati. Tapi kalau saya menjauh, belum tentu saya bisa mendekat lagi. Dan saya bisa jadi tidak cukup kuat untuk berenang, untuk pegang sisa-sisa dari kapal. Jadi saya mikirin itu sepanjang 2 jam itu. Udah gak ada lagi. Nenek moyangku seorang pelaut itu gak ada lagi nyanyian itu saudara. Sesuatu yang mencekam. Yang saudara pikirkan adalah apa Bapak Ibu Saudara? Siapa yang saudara andalkan? Siapa yang saudara andalkan? Dalam begitu badai yang begitu kuat. This is so real. Ini bukan cuma mimpi, ini bukan cuma film. Ya, kemarin saya cerita-cerita sama Pastor Yose tentang Odyssey ya. 10 tahun ada di kapal. Dewa Poseidon itu marah saudara 10 tahun. Itu katanya ada yang nonton di IMAX atau yang
4D itu pengalamannya surreal gitu ya. Oh ikut gerak-gerak begini. Oh, saya ngomong sama dia, oh saya sudah pernah ngalami waktu di Rote, saudara. Dan saya nggak mau lagi, saudara. Tapi di saat-saat Bapak Ibu Saudara seperti itu, kita sedang ditanya sama Tuhan, siapa yang kau andalkan? Apa yang kau andalkan? Dan hari ini Bapak Ibu Saudara, berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Let us pray, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur Tuhan. Dalam segala keterbatasan kami tahu ada kekuatan Tuhan yang nyata. Banyak hal yang kami gak ngerti hari ini. Ketidakpastian begitu nyata di depan kami. Tapi satu hal yang pasti kami tahu, Tuhan tidak pernah berubah. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Berkati Tuhan, jemaat-Mu yang mendengar firman. Iman kami bertumbuh. Kembali mengandalkan Tuhan senantiasa dalam segala keadaan. Karena kami tahu Tuhan yang kami sembah, Allah yang begitu setia. Dalam nama Tuhan Yesus.